Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saya ucapkan kepada Bapak Yusuf Ramadan Nasution selaku dosen pembimbing mata kuliah MSIM 4204 Jaringan Komputer, dan selamat malam saya ucapkan kepada teman-temanku semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Dewi Azahra, biasa dipanggil Alia. NIM saya 0522232993. Saya dari UPBJJ UT Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 2 jaringan komputer, yaitu tentang materi TCP/IP dengan menggunakan command prompt. Langsung saja kita praktikkan ya teman-teman. Untuk nomor pertama ada perintah cd. Tampilannya seperti ini. cd digunakan untuk beralih ke direktori yang ditentukan. Lalu nomor 2 ada CLS. CLS digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar command prompt. Lalu nomor 3 CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya atau biasa yang disebut clear the screen berfungsi untuk menampilkan file bantuan yang mendalam untuk perintah CLS, bahwa CLS membersihkan layar command prompt. Nomor 4 DIR slash tanda tanya. Tampilannya seperti ini teman-teman. DIR slash tanda tanya bisa menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Lalu nomor 5 IP config. Tampilannya seperti ini. IP config digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Nomor 6 IP config slash all. Berfungsi untuk memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nomor 7 perintah IP config slash tanda tanya. IP config slash tanda tanya digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Nomor 8 IP config slash release. IP config slash release berfungsi untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan jadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Lalu nomor 9 ada IP config slash renew. IP config slash renew digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nomor 10 IP config slash display DNS. IP config slash DNS merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi.
Nomor 11, ipconfig/flush_DNS. ipconfig/flush_DNS berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache. Lalu nomor 12, ipconfig/register_DNS. ipconfig/register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Lalu nomor 13 ada ping. Tampilannya seperti ini. Ping sendiri biasanya digunakan dalam pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan ICMP dalam IP address. Pada umumnya, fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Lalu nomor 14 ada netstat. Tampilannya seperti ini ya teman-teman, bisa kalian lihat. Netstat sendiri berfungsi untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan ke komputer yang sedang dipakai. Lalu nomor 15 tracer. Tracer digunakan untuk menampilkan informasi mengenai lokasi router, tipe kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Lalu 16 ada petping. Petping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Lalu nomor 17 NSLookup. Nah, NSLookup tampilannya seperti ini ya teman-teman. NSLookup digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Lalu untuk nomor 18 ada NATS. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. NATS digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Lalu nomor 19 ada root. Tampilannya seperti ini teman-teman. Root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Yang terakhir adalah NAT. Tampilan NAT seperti ini ya teman-teman. NAT berfungsi untuk menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Baik, sekian video saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon sebesar-besarnya, dan semoga dengan adanya video yang saya buat dapat membantu teman-teman sekalian untuk mempraktikannya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.